Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Rosita, guru SDN 4 Ciparakan, Kabupaten Pangandaran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Mataram pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SDN 4 Ciparakan dengan tema 5 pahlawan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Adit ada? Ardi? Ada. Cicin? Dani? Eli? Ada. Fania? Renita? Rosdiana? Pise? Tisa? Wastina? Wijay? Wisma? Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah kita bisa hadir semua di sini dalam keadaan sehat. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaan
belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu pahlawanku, perjuangan para pahlawan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan menceritakan kembali isi cerita tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri dengan rinci. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyimpulkan apa yang dimaksud gambar tersebut. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihat dengan rinci dan benar. Nah, itu untuk materi kita hari ini, yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, yang pembelajaran ke-1. Seperti halnya kalian barusan telah menyanyikan lagu nasional, itu salah satu kita untuk menghormati para pahlawan. Oke, sebelumnya kita coba lihat ke depan terlebih dahulu. Nah, ini perjuangan para pahlawan. Sebentar ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Gambar apa itu? Gambar menyeberang kakek-kakek ditolong oleh anak untuk menyeberang jalan. Nah, pendapat kalian tentang gambar tersebut barusan sudah ya? Berarti seorang anak yaitu menolong kakek-kakek untuk menyeberang jalan. Nah, di sini ada subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Apa pahlawan itu apa? Nah, ada yang tahu? Coba perhatikan di sini. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Coba kalian lihat ke depan. Gambar 1, apa yang dilakukan oleh gambar 1? Menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar yang kedua. Ya, yang ketiga. Menolong teman yang Ya, menolong teman membereskan bukunya. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Pendapatnya bagaimana? Baik atau tidak? Baik. Jadi hal baik yang kamu bisa contoh yaitu menjenguk teman, membantu dalam berkelompok, membantu teman membereskan buku. Nah, itulah hal-hal yang perlu kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut erat kaitannya dengan yang namanya pahlawan. Jadi pahlawan itu apa? Rela menolong, rela berkorban. Nah, untuk kepentingan orang lain. Seperti halnya di Indonesia. Di sini ada kisah dari Raja Purnawarman, yaitu Panji dari segala raja. Nah, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Taruman
Masehi, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga memperbaiki aliran sungai Jangga di daerah Cilegon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Nah, di sana para petani sangat senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah mereka menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman sejahtera. Sebagai wujud kecintaan kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, di sini telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarete. Nah, itulah kisah dari perjuangan Raja Purnawarman. Beliau bisa dikatakan sebagai pahlawan karena apa? Berani melawan perompak, membela rakyatnya, menjamin keamanan rakyatnya. Nah, itulah yang disebut dengan pahlawan. Kalau kalian sering membantu teman, rela berkorban untuk teman, kalian juga itu bisa disebut sebagai pahlawan. Nah, ini ya, sudah ya. Coba kalian, di sini bahan ajarnya akan Ibu bagikan bersama dengan LKPD-nya. Kalian di sini sudah dibagi kelompok ya? Di sini dibagi 2 kelompok saja ya. Ada yang 6 berarti ada yang 7 karena di sini 13. Nanti bersama kelompok kalian kerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Materinya juga ada di bahan ajar. Sok duduknya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, berdasarkan cerita Raja Purnawarman, Panji dari segala raja, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman dan tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Semua sudah? Sudah. Coba kelompok 1 tolong bacakan hasilnya. So, mau ke depan? Boleh, silakan ke depan. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan di Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan rakyat di kerajaan Tarumanegara. Kemudian hidup aman dan sejahtera. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Sudah. Silakan kelompok 2 bacakan hasilnya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman
kerajaan Aceh. Turun lagi ke sini ada Sultan Hasanuddin atau yang dikenal dengan sebagai ayam jantan dari timur, yaitu dari kerajaan Gua Talo Makassar. Terus ada lagi Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya yang adanya di Palembang, Sumatera Selatan. Di sini di Jawa Barat di kita sendiri ada yang namanya Prasasti Ciareten, yaitu peninggalan kerajaan Tarumanegara, letaknya di Bogor. Dan yang terakhir ini ada Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk, yaitu dari kerajaan Majapahit. Nah, di sini dari gambar ini apa yang kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Bentar, Ibu tampilkan dulu ya. Mulai dari Nah, di sini ada Sultan Iskandar Muda. Lahir di Banda Aceh, Darussalam, Kesultanan Aceh pada tahun 1590 sampai 1593, wafat di Bandar Aceh, Darussalam, Kesultanan Aceh. 27 Desember 1636 merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda masih merupakan garis keturunan laki-laki dari pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Mungyat Syah, sekaligus keturunan dari laki-laki terakhir dari dinasti Mekuta Alam yang bertahta sebagai Sultan Aceh. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana di daerah kekuasaannya yang semakin besar dan berprestasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan di Universitas Iskandar Muda, Kodam Iskandar Muda, dan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang ada di Banda Aceh. Beliau juga dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Nah, itu kisah dari perjuangan Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Selain Sultan Iskandar, di sini juga ada kerajaan Sriwijaya. Nah, di bawah kekuasaannya, kerajaan Sriwijaya berhasil mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilan dan dari beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, ekonomi. Nah, wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Bahkan Sriwijaya disebut sebagai negara nasional pertama di Nusantara sebab wilayahnya begitu luas sehingga meliputi hampir seluruh Indonesia. Ketika Balaputradewa berkuasa, agama Buddha juga mengalami perkembangan besar. Nah, ini yang selanjutnya. Ada tadi Sultan Hasanuddin. Hasanuddin merupakan kerajaan Islam dari Goa Talo yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan merupakan raja ke-16 kerajaan Goa. Nah, Sultan Hasanuddin itu dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin selalu membela kepentingan kerajaan yang berkepentingan untuk rakyatnya dengan gigih. Ia juga berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Selain itu juga berhadapan dengan Arupataka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal
dan bijaksana. Ia merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, yaitu Arupataka. Nah, ini kisah dari Sultan Hasanuddin yang tadi ya, dari kerajaan Goa Talo yang ada di Makassar. Yang selanjutnya ada Mahapati Gajah Mada. Dikenal dengan nama lain apa? Jirnodara, adalah seorang panglima perang dan mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut sebagian sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia mempunyai karir pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai pati. Nah, ia menjadi Mahapati atau menteri besar pada masa Ratu Tribuantu Ngadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Nah, Gajah Mada di sini dikenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajahnya sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversi. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan negara. Nah, itulah beberapa kisah dari kerajaan yang ada di Nusantara dan termasuk pahlawan-pahlawan yang ada di dalamnya. Nah, dari kisah tersebut, yang pertama dari tadi Sultan Hasanuddin, Gajah Mada, Sultan Aceh. Nah, coba kalian identifikasi apa sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Nah, apa yang kamu ketahui dari perjuangan raja-raja tersebut? Mulai dari sini. Sultan Iskandar, Sultan Hasanuddin, terusan Raja Balaputra Dewa, sampai Mahapati Gajah Mada. Kalian dituliskan di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Berkelompok juga. Mulai dari Sultan Hasanuddin kalian kerjakan. Sudah semuanya? Apa yang kalian ketahui dari raja-raja yang tadi sudah Ibu sebutkan? Sudah? Tadi dari kelompok 1 ya. Sekarang coba dari kelompok 2. Presentasikan ke depan. Sok, siapa? Sok, Wawas, baca. Apa yang kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Mereka itu berarti Sultan Hasanuddin, Sultan siapa lagi? Balaputra Dewa. Ya, sok.
dari kerajaan Gua Talok. Terus ada Mahapati, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, itulah raja-raja yang ada di Nusantara. Untuk selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan tentang cahaya. Nah, sudah sediakan alatnya dan bahannya? Silakan lakukan percobaan tentang cahaya. Langkah-langkahnya sudah jelas ada di LKPD. Kalian lakukan percobaan dengan hati-hati. Pakai senter nembus atau tidak? Ini kan? Nah, oh ini dapat dibiaskan. Tapi so pakai senter menembus tidak? Ya, coba yang tangannya. Ya. Coba pakai kopi, pakai senter. Ya, itu na ya teh. Beda kalau ini. Nah, ini enggak ya. Ya, coba sekarang yang pakai kaca. So, biar ini yang ini pegang satu, di sini satu, yang satu kantor. Mantul tadi. Karena kaca kan mantul. Tadi itu yang mantul. Ya. Dia tuh. Ah ya Bu. Ya. Benar ya. Dapat di dia. Sudah semuanya? Sudah semuanya prakteknya berarti ya? Hasilnya sudah dicatat? Sudah. Coba sekarang presentasikan lagi ke depan. So, Rere ke depan, Rere kelompok 1 silakan. So, enggak? Jangan malu-malu. Silakan ke depan kelompok 1. Isa.
kelompok 2. Nah, itulah hasil dari percobaan yang kalian telah lakukan, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Ibu di sini kalian sudah paham lah ya tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang ini beresan dulu, nanti Ibu akan membagikan soal evaluasi. Beresan di sini dulu. Simpan di sini. Duduk lagi. Ibu akan membagikan evaluasi kepada kalian. Nih, duduk. Kalian kerjakan soal evaluasi tersebut, terus kumpulkan lagi ke Ibu ya. Sudah? Ya, kumpulkan lagi. Evaluasi sudah, pembelajaran sudah, praktek sudah. Mengerti semuanya dari awal sampai akhir pembelajaran? Mengerti. Dari tadi tentang sikap kepahlawanan. Apa saja sikap kepahlawanan? Berani, pantang menyerah, jujur, rela berkorban. Terus tadi ada lagi pahlawan-pahlawan yang ada di Nusantara, siapa saja? Ada Sultan, ya, ada siapa lagi? Ya, Balaputra Dewa, terus Kerajaan Sriwijaya, ada lagi apa? Hayam Wuruk. Ya, itu raja-raja yang ada di Nusantara. Sikap kepahlawanannya sudah kalian tadi tuliskan. Sama ya, ada berani, pantang menyerah, rela berkorban, membela rakyatnya. Itu sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki dari sikap pahlawan Raja Nusantara. Terus yang terakhir dari percobaan tentang cahaya. Berarti yang pertama itu cahaya dapat apa? Dipantulkan. Yang kedua, merambat lurus. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yang keempat, menembus benda bening. Nah, itulah sifat-sifat dari cahaya. Berarti Ibu anggap sudah selesai untuk pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah memahami. Untuk pembelajaran besok kalian silahkan baca-baca terlebih dahulu di rumah, yaitu berarti pembelajaran 2. Nah, baca di rumah. Nah, silakan sekarang beres-beres dulu bukunya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.